Ya pasti blacklist lah. Yayan lo pukul gimana ceritanya? Assalamualaikum. Asli nggak nyangka sih, film Si Paling Aktor bakal seenak ini ditonton. Tidak bermodalkan apapun, intinya aku nggak nonton trailernya, nggak ngeliat promosinya apa segala macam, nggak. Jadi capek habis nonton Shutter, ekspektasi tuh nonton film ini ya mungkin bisa bikin badan seger lagi lah. Karena kan genre-nya juga nggak berat. Dan pas nonton, asli ceritanya lucu, ngena, surprisingly sesuka itu walaupun masih jauh disebut sebagai mahakarya film lokal yang luar biasa. Disutradarai ODC Harahap yang tahu betul bikin filmnya nggak cuma hiburan, tapi juga bikin film untuk mengapresiasi orang-orang di balik layar yang kerja keras tapi sering nggak kelihatan. Kalian wajib nonton film ini. I highly recommend. Ceritanya ngikutin perjalanan Gilang Garnida yang diperankan Jordi Pranata, seorang aktor figuran yang udah kelamaan main di pinggir layar. Jangan tanya seberapa keras nih orang kalau kerja, tapi ya gimana pun tetap aja dia nggak pernah dapat spotlight. 10 tahun lo berkarir, jelas itu sangat menyebalkan buat dirinya. Gilang tuh ngejar mimpinya buat jadi aktor beneran, bukan sekedar pelengkap di kredit title doang. Jelas, perjuangan dia tuh nggak gampang di industri yang kalau lo tahu, bikin asam lambungmu tuh kumat-kumatan. Mau gampang naik, ya harus ada koneksi dulu lah. Ordal, ada nggak? Nah, mujurnya, tapi juga naas sih. Gara-gara satu insiden, itu jadi titik balik karirnya sebagai si paling aktor, ya sesuai dengan judul film ini. Jelas, ini menarik sekali. Film yang bagus dengan cerita yang sederhana, gak berpura-pura jadi sok gede padahal kapasitasnya ada. Bahkan nih film gak perlu dilebay-lebayin, walaupun memang ada beberapa scene yang agak sedikit berlebihan, tapi itu justru bagus untuk film ini. Si Paling Aktor relevan banget buat siapapun yang lagi berjuang di hidupnya. Jadi walaupun filmnya tentang film, sebenarnya makna di film ini tuh kompleks. Kalian nggak perlu jadi orang film lah buat ngerti apa yang Gilang rasain. Rasa capeknya nggak dihargai, tapi masih semangat aja buat terus berusaha. Dan semua ini ditampilkan dengan cara yang ringan dan jujur. Naskahnya asli bagus banget. Kritik halus yang diselipin soal gimana industri hiburan yang sering lupa tuh sama orang-orang kecil di balik layar, tapi dikemas dengan tone komedi yang nggak ngebosenin. ODC Harahap tahu betul gimana cara bikin film komedi yang nggak maksa. Gaya humornya khas, ringan, lincah, tapi sering main di situasi konyol yang kok bisa sih kejadiannya kayak begini. Tapi yang bikin Si Paling Aktor itu beda dari kebanyakan film komedi lokal adalah gimana tiap leluconnya masih punya konteks dan nyambung ke cerita. Jadi bukan cuma tempelan doang. Banyak referensi yang diambil, mulai dari nyindir industri film Indonesia, dari soal aktor figuran yang selalu disepelekan, sampai kru film yang jarang dapat kredit padahal kerja mereka keras sekali. Lucunya, gak asal tempel. Ada timingnya, ada penempatan yang rapih. Jadi penonton tuh bisa ngakak di tempat yang pas tanpa kehilangan fokus sama ceritanya. Porsinya juga pas banget antara kita harus ketawa sama kita harus emosional. Transisi dari kocak ke serius memang kadang terasa cepet, tapi masih bisa diterima karena ritme filmnya hidup terus dari awal sampai akhir. Dan yang terpenting adalah gak ada komedi jorok, gak ada jokes basi. Ya semua fresh, grounded, that's all. Jordi, dia benar-benar jadi pusatnya di film ini. Gilang versi dia itu polos, iya, tapi ambisius. Lucu, tapi tulus. Karakter yang gampang banget sih disukai karena terlalu realistis nih karakter. Jordi tuh nggak berlebihan mainin karakternya, tapi tiap gesture-nya bisa bikin kalian ngerasa, iya, aku pernah lo kayak dia loh. Sementara itu karakter yang diperankan Baby Sabina tampil cute, manis, tapi tegas. Jadi tandem yang pas buat Gilang. Dan Kevin Julio nambahin energi komedi yang bikin tiap scene bareng mereka bertiga terasa hidup dan gak pernah terasa kaku. Chemistry mereka bertiga itu kayak sahabat pada umumnya gitu loh, spontan, cair, gak kelihatan lagi acting. Seasik itu emang nonton mereka. Itu yang bikin hubungan antar karakter kerasa genuine. Bahkan interaksi kecil kayak bercanda di lokasi syuting, ribut soal sepele aja, itu terasa natural banget. Mungkin inilah kuncinya kenapa film Si Paling Aktor nggak terasa kayak film tempelan, tapi lebih kayak ya lo lagi ngeliatin perjalanan sahabat yang menikmati kehidupan mereka.
Sebagai sutradara, Odi C. Harahap terlihat lebih fokus dan lebih tenang di sini. Masih ada gaya khasnya yang energik, yang satset. Tapi kali ini dia berhasil ngontrol ritmenya biar nggak jadi berantakan. Pengalaman dari hit and run jelas kebawa, tapi kali ini Bang Odi lebih niat untuk ngegarap temanya. Dia nggak cuma pengen bikin filmnya jadi lucu, tapi juga nyeritain sisi lain dari dunia perfilman yang dibikin kompleks, tapi juga masih bisa dimengerti oleh penonton awam. Nah, secara teknis lumayan solid, editingnya rapi, pacingnya konsisten, walau ada beberapa transisi yang emang agak buru-buru. Overall, film ini enak banget diikuti. Ada sih satu catatan kecil di bagian kredit akhirnya yang sayang banget, kenapa sih harus pakai elemen AI gitu. Ini justru bikin kontras banget sama filmnya yang ngomongin tentang perjuangan manusia di balik sebuah produksi film. Tapi di luar itu semua, Odi berhasil bikin filmnya fun banget sekaligus punya value. Sesuatu yang jarang kita lihat di genre aksi komedi Indonesia. Inti dari film Si Paling Aktor adalah tentang semangat orang-orang kecil yang gak pernah berhenti untuk bermimpi. Karakter Gilang itu jadi simbolnya dari siapapun yang pernah merasa diremehkan tapi tetap bertahan karena emang dia secinta itu sama pekerjaannya. Dan film ini berhasil bikin lo ngakak tapi juga ngerefleksi banyak hal soal gimana industri hiburan atau mungkin kerjaan umumnya lah yang kadang kejam banget buat orang-orang yang cuma pengen dapat kesempatan aja. Intinya pesan dari film ini tuh kuat banget. Lo nggak perlu jadi pemeran utama buat jadi lebih berarti. Kadang justru orang-orang di belakang layar lah yang bikin panggungnya tetap berdiri. Dan buat penonton awam, film ini lebih enak ditonton karena ringan dan relatable. Dan buat pecinta dunia film ini bisa jadi reminder kecil lah kenapa lo jatuh cinta sama dunia ini dari awal. Kesimpulan, Si Paling Aktor sukses jadi film yang menghibur sekaligus anget. Ceritanya ringan tapi penuh dengan makna, aktingnya solid, pesannya nyentuh tapi nggak perlu drama yang lebay. Walaupun masih ada sedikit kekurangan di eksekusi dan juga ritmenya. Intinya film ini punya niat yang tulus untuk ngebagikan bagaimana ribetnya, susahnya, dan perjuangannya di industri film. Dan itu kerasa banget dari awal sampai akhir dan kita betul-betul menikmatinya. I highly recommend this movie, silahkan ditonton karena banyak lagi film yang bakal tayang, takutnya kegeser nanti. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang sudah nonton film Si Paling Aktor. Dan subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa, bahagia.